Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 6704203121 dari kelas MP4404. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus sumber daya manusia PT Unilever Indonesia. Nah, di sini ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama yaitu ada perusahaan sebagai pembuat peraturan dan karyawan sebagai orang yang wajib mengikuti peraturan perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan isu permasalahannya. Nah, PT Unilever Indonesia merupakan cabang dari perusahaan multinasional asal Inggris Belanda. Sejak berdiri sampai saat ini, Unilever Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat dilihat dari skala usaha dan hasil usaha. Salah satu kunci sukses Unilever Indonesia terdapat pada strategi perencanaan dan pengembangan karirnya. PT Unilever pada tahun 2013 memiliki total keseluruhan karyawan sebanyak 6.719 orang. Dikarenakan jumlah karyawan yang sebanyak ini, tentu saja dibutuhkan perhatian ekstra dari perusahaan Unilever tersebut untuk melatih serta mengembangkan para SDM-nya. Pada perusahaan ini tentu saja sangat dibutuhkan pembinaan karir yang tepat, karena program pembinaan karir yang tidak tepat dapat menimbulkan keresahan dalam suatu organisasi, mulai dari munculnya rasa tidak aman oleh karyawan, merasa diperlakukan tidak jujur, dan merasa tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya untuk kepentingan perusahaan yang akan menimbulkan rasa kurang puas akan kebijakan yang dibuat perusahaan dan akhirnya berdampak pada efektivitas dan efisiensi perusahaan. Nah, kita lanjut ke solusinya. Dalam mengatasi permasalahan SDM dalam bidang pelatihan ini, perusahaan Unilever secara umum telah menyiapkan modul training yang berjumlah 2.188 modul yang telah dinaikkan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.048 buah modul. Selain itu, dari segi peningkatan jumlah pelatih internal juga naik dari 1.416 pelatih modul menjadi 1.575 pelatih dan peningkatan jumlah aktivitas training mencapai 12.705 training. Program pelatihan tersebut meliputi program pelatihan general skill, leadership skill, professional skill, dan sharing session. Dari masing-masing program pelatihan tersebut masih memuat beberapa program di dalamnya secara mendetail dan khusus untuk membimbing dan melatih para karyawan untuk dapat mengembangkan keahlian dan untuk menyemangati para karyawan agar lebih termotivasi kembali di dalam melakukan pekerjaannya. Perusahaan ini juga menggunakan lebih banyak media yang bersifat interaktif, seperti Facebook, Twitter, dan safety portal di internet Unilever Indonesia, guna menjalin dialog dua arah tentang berbagai permasalahan berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini dilakukan oleh PT Unilever guna menjaga keselamatan dan kesehatan para karyawannya yang dianggap paling penting. Nah, di sini saya akan menjelaskan general skill atau keahlian umum ini meliputi berbagai pelatihan keahlian secara umum yang diajarkan kepada karyawan perusahaan PT Unilever. Lalu ada leadership skill atau yang sering disebut sebagai keahlian atau kemampuan kepemimpinan. Lalu ada professional skill merupakan kemampuan individu yang menunjukkan kemampuan profesionalnya dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan di dalam perusahaan PT Unilever. Lalu ada sharing session yang merupakan waktu di mana para karyawan akan dikumpulkan dan berbagai mengenai keluh kesah yang terjadi di kalangan pegawai yang berkaitan dengan pekerjaan mereka di perusahaan. Nah, Unilever sendiri menerapkan sistem di mana perform kerja masing-masing karyawan akan sangat mempengaruhi posisi serta gaji yang lebih baik. Sementara orang yang berperforma rendah akan mendapatkan reward yang sesuai dengan apa yang
dikerjakannya. Sistem ini mendorong setiap para manajer di Unilever untuk selalu memberikan performa terbaiknya dalam mencapai target perusahaan. Untuk mengembangkan profesionalisme, perusahaan ini memiliki program pembelajaran komprehensif serta terus memupuk budaya belajar di perusahaan yang mendorong SDM agar bisa belajar dari setiap kesempatan, baik melalui sesi resmi maupun tidak, di mana para karyawan dapat saling sharing. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.